hormati dan muliakan sahabat kita, tokoh kita, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Mas Anies, selamat datang. Kami keluarga besar Partai Demokrat benar-benar berbahagia bisa bersilaturahim secara langsung dengan Mas Anies Baswedan. Ngenes, Demokrat jodohkan AHY dengan Anies, tapi dicuekin Anies dan Surya Paloh. Duh, kasihan. Sebagai partai yang nyaris gurem, Partai Demokrat saat ini bisa dibilang sedang dilanda kecemasan tingkat dewa. Apalagi menjelang pemilu 2024. Beberapa kadernya masih juga ada yang korupsi, seperti Abdul Ghafur Mas'ud, Nur Afifah Balkis, Riki Hampanggawa, serta Lukas NMB. Dan Nur Afifah Balkis yang lebih parah lagi, ia ditetapkan sebagai koruptor termuda di Indonesia. Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan itu sudah mulai melakukan korupsi di usianya yang ke-24 tahun. Sedangkan Lukas NMB berpotensi menjadi kepala daerah paling korup se-Indonesia. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu disebut tidak hanya menerima gratifikasi 1 miliar rupiah seperti yang disangkakan oleh KPK, tapi juga ditemukan aliran dana tidak wajar sebesar 560 miliar rupiah yang dia setor ke kasino. Jika temuan PPATK ini nanti terbukti kebenarannya, maka sah NMB menjadi kepala daerah paling korup se-Indonesia Raya. Katakan tidak padahal korupsi. Memecahkan rekor kok yang jelek-jelek. Berbanding terbalik dengan Presiden Jokowi yang 5 kali ikut pemilu tidak pernah terkalahkan sekalipun. Itu baru rekor yang keren. Jadi wajar kalau kader Partai Demokrat rada takut perolehan suara partainya nggak mencapai ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024 mendatang. Karena yang ditampilkan oleh kadernya yang jelek semua, nggak ada yang bisa dibanggakan. Lalu, apa yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat supaya partainya tersebut tidak jadi gurem? Ngikut gaya Nasdem, yakni berusaha merebut suara pendukung Anies. Sebagaimana kita ketahui, bahwa elektabilitas Anies cukup tinggi. Ia selalu menduduki posisi 3 besar sebagai capres idola masyarakat. Suara para kadron inilah yang coba direbut oleh Partai Demokrat. Dapat sepertiganya saja sudah lumayan cukup, daripada nggak dapat suara sama sekali. Nah, untuk itu Partai Demokrat seperti tanpa malu menjodoh-jodohkan Anies dengan AHY. Hal ini bisa dilihat dengan unggahan akun tweet resmi @Partai Demokrat. Semoga dari silaturahmi di Jumat yang berkah ini menjadi pembuka jalan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih baik dan lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa serta negara tercinta. Amin. #Anies AHY 2024 Demokrat Pro Perubahan. Terlihat di cuitan itu ada tagar #Anies AHY 2024. Seolah-olah AHY sudah resmi jadi cawapres Anies saja, padahal masa depan putra SBY itu masih suram. Kedekatannya AHY dengan Anies sangat dekat. Komunikasi, sering diskusi. Kedekatan mereka dapat ditarik jauh ke belakang. Saat AHY masih di militer, AHY dan Anies kerap bertemu di berbagai acara. Salah satunya acara talk show. Di forum inilah chemistry Anies dan AHY terjalin. Lanjut jubir Partai Demokrat Haraseki Mahendra Putra yang coba meyakinkan Nasdem dan Anies sendiri bahwa AHY adalah cawapres terbaik untuknya. Begitupun dengan hasil survei turut ditampilkan di akun tweet Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei dari Republik Institute, pasangan Anies AHY unggul di Pulau Jawa dengan perolehan elektabilitas sebesar 28,7%. Survei yang dilaksanakan sejak 29 Agustus sampai 12 September 2022 ini melibatkan 1.200 responden di 6 provinsi di Pulau Jawa. #Anies AHY 2024. Demikian penjelasannya. Lagi-lagi tagar #Anies AHY 2024 dimainkan. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, lembaga survei dari Republik Institute itu lembaga survei serius atau lembaga survei abal-abal? Karena seperti yang pernah dimuat di mediadetik.com, 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU tidak ada nama lembaga tersebut. Artinya apa? Lembaga ini memang tidak terdaftar di KPU. Jadi wajar bila kemudian ada netizen yang meragukan hasil surveinya. Survei sendiri, bangga sendiri, diupload sendiri, ujar pemilik akun tweet @jessicaneo4. Lagian juga,
Semua orang sudah tahu kok kalau elektabilitas AHY itu tidak seperti yang diharapkan. Seperti berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, hanya 3,1% doang. Masih lebih rendah dibandingkan elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Ini yang disebut unggul di Pulau Jawa. Pingin ketawa tapi takut jadi Andi Arief. Hahaha. Memang Partai Demokrat kalau lagi halu nggak ketulungan. Sekalian saja mengklaim Anies AHY didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, biar kayak novel Bang Mukmin gitu. Hal ini juga kemudian membuat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh enggan menanggapi langkah Partai Demokrat yang menjodohkan Anies AHY itu secara sepihak tersebut. Atau dengan kata lain, ia mana setuju cawapres Anies AHY karena potensi kalahnya sangat gede, segede gaban. Dan ini yang bikin nyesek lagi, Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan duet bareng AHY. Sudah partainya nyaris kurem, kadernya banyak yang korupsi. Ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula. Sorry lah yau. Jangankan mau menggandeng AHY sebagai cawapres beneran, duet bareng dia di dalam mimpi saja gue ogah. Demikian kira-kira yang ada di benak Anies. Dan menurut pengakuan Rizal Ramli, SBY itu raja pelit loh. Kalau AHY menjadi cawapres doang, tapi bapaknya nggak mau keluar modal, ya siapa pula yang mau. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari siwa.com, ditulis oleh Ferry Patri. Bagaimana menurut Anda?